Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata padamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, saya ingin mengulang apa yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, pada zaman Yesus ada harapan, ada pengharapan akan pembebas tanah Israel itu, yaitu pengharapan akan Mesias, Raja yang diurapi untuk membebaskan dari belenggu penjajahan, tetapi juga yang akan dijanjikan memberikan kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Karena pada waktu itu Israel kita tahu dijajah oleh Roma. Itulah yang disebut harapan mesianis, harapan Mesias membebaskan bangsa itu, Mesias yang membebaskan, yang menyelamatkan dari situasi yang tidak nyaman, tidak enak pada waktu itu. Apakah Yesus menjadi pengharapan seperti itu? Apakah Yesus menjadi Mesias yang diharapkan? Ternyata ada perselisihan para pemimpin-pemimpin agama meragukan dan tidak percaya bahwa Yesus berasal dari Allah, apalagi juga sebagai Mesias. Sepertinya adalah Mesias dalam arti membebaskan, berarti Mesias politik, Mesias untuk mensejahterakan bangsa. Tetapi Mesias yang diharapkan ternyata
Bukan itu. Mesias yang diharapkan, pembebas adalah pembebas dari dosa. Karena itu harapan akan keselamatan, kesejahteraan ternyata berseberangan dengan harapan Mesias yang dibawa oleh Yesus. Pembebasan yang dibawa Yesus, Mesias sebagai Mesias, adalah pembebasan dari dosa. Karena itu, seperti dikatakan tadi di dalam surat Santo Paulus, lewat hidupnya, lewat hidup Yesus, lewat karya-karyanya, dan lewat penderitaannya, lewat kesengsaraannya, dan kebangkitannya, dia membebaskan orang banyak, membebaskan dari dunia ini dari dosa. Itulah penebusan Mesias yang dibawa oleh Yesus sendiri, harapan yang dibawa oleh Yesus. Karena itu dalam Injil yang kita dengar kepada murid-muridnya, kata-katanya keras sekali, menuntut untuk kasih yang mutlak kepada Yesus. Kasih kepada Yesus dengan sesungguhnya, lebih dari apapun juga. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yesus menuntut kasih yang mutlak kepadanya. Karena dia adalah pembebas dari dosa, penebus dari dosa, dan lebih bersifat bukan hanya rohani, lebih pada rohani, meskipun juga ada akibatnya pada kehidupan dunia ini, kehidupan jasmani. Karena itu juga kalau orang mengasihi Yesus juga mengasihi Bapanya. Karena dia diutus oleh Bapanya. Dia diutus oleh Bapanya untuk hadir memberikan penebusan lewat wafat, lewat kematiannya, lewat penderitaannya dan kebangkitannya. Karena itu siapapun yang percaya padanya, dibaptis, dipermandikan, mempunyai hidup baru di dalam dia. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita mohon berkat agar kita setia dan selalu dekat dengan Yesus sendiri lewat doa-doa kita, lewat karya-karya kita juga, karya-karya yang dipersembahkan kepada Yesus. Karena itu Yesus dapat mengatakan demikian di dalam Injil Matius, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata padamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu kita semua sering menyebut juga, bahasa Jawa itu menyebut Yesus. Dalam keadaan sakit kita menyebut Yesus, tolonglah aku. Inilah iman kepercayaan. Karena itu kesetiaan kita untuk menjumpai dia, kesetiaan kita misalnya terbukti bahwa kita pun juga hadir di dalam perayaan Ekaristi. Ini juga menandakan bahwa kita setia kepadanya.
dan juga dalam hal-hal yang lain juga. Marilah kita mohon agar iman kita hidup. Kita telah menerima baptisan dan tidak ingin kita singkirkan ke tempat yang lain. Kita tetap setia akan janji baptis kita, setia pada apa yang telah kita ucapkan dan tidak pergi ke tempat yang lain. Itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi, mencintai dan percaya akan Yesus yang menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari kehancuran, dari kematian. Marilah kita hening sejenak, mensyukuri baptisan kita, karena kita hidup bersama dengan Yesus karena iman baptisan tersebut. Kita hening sejenak, merenungkan, mensyukuri baptisan kita, iman kita kepada Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah